Geger pernyataan kader PSI Deddy Nurpalaka yang menyebut Joko Widodo sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Deddy Nurpalaka pun menyebut Jokowi merupakan tokoh politik yang sulit dijatuhkan. Waras itu penting bagi semua umat manusia. Waras itu ibarat sehat jiwa, akal, dan nurani. Karena kalau enggak, kejadiannya bisa kayak kader PSI. Yang muji-muji bapaknya ketua umum partai, Pak Jokowi itu jadi geladra. Wah, cedo ini. Kader PSI yang tak maksud bernama Deddy Nurpalaka. Di mana pas Senin 9 Juni kemarin tuh, statusnya itu sing wis ora nalar itu sulit buat dimengerti. Tentang apa? Kata Deddy, dia tuh memadankan tuh madake, menyamakan mantan presiden dengan kelayaan seorang buat jadi panutan umat manusia bergelar nabi. Jadi Jokowi itu sudah punya syarat untuk jadi gelar nabi. Wah, parah ini. Lah si Deddy ini kemudian juga menambahkan, bila Pak Jokowi pilih jadi manusia biasa, ya, dengan senyum selalu lebar bila bertemu rakyat itu. Jadi pertanyaannya ini, cuitan itu seolah-olah Jokowi menolak ditunjuk jadi nabi. Ya ini kalau dipikir-pikir ya tetap dia bermaksud bahwa Pak Jokowi itu sudah hampir kayak nabi. Mbok nek menokohkan seseorang itu dipakai ininya itu loh. Apa dia tahu peristiwa ada penugasan sebagai nabi? Islam sendiri mengajarkan nabi terakhir ya Nabi Muhammad. Loh, caleg DPR RI dari Partai Mawar Pink ini juga menuliskan loh. Kalau di dunia lain, maksudnya orang-orang yang nggak suka sama Jokowi itu tidak siap dengan realitas. Tugas kenegaraannya sudah selesai. Bro Deddy, mbok nek mengalami kegagalan kesenayan nih, halune orang ngawur gitu loh. Lah kok halune sundul langit, sampluk pesawat repot. Rasionalitas dan pengetahuan mesti memadu cara kita berpikir. Bagaimana perilaku kita? Termasuk di dalamnya waktu bermain media sosial. Jangan terlalu halu lah. Bahaya itu bagi jiwa. Ini contoh orang-orang yang mengabaikan logika berpikir maupun akal sehatnya. Yang pertama, pengen Begawan tunggu itu gimana nih sikap dari para ormas Islam? Ini mau diperkarakan, didemo apa didiamkan? Aku orang ojo-ojoi loh ini. Yang biasanya pada suka protes tuh kayak MUI, PA 212, GNPF dan semacamnya. Terus ada juga tuh Pak Rizik, Pak Bahar Smith, Egy Sujana, mestinya ada yang memperkarakan cuitan yang memadakkan Pak Jokowi sudah punya syarat jadi nabi. Loh, secara pribadi loh apa yang dituliskan Deddy, konyol banget, bin lucu itu. Justru yang dia sampaikan bisa mendongkret Jokowi sendiri. Caranya Jung Jokowi kok sampai angel dipikir nalar. Jadi penjilat ya rasa banget lah. Bagaimana bisanya seorang Jokowi sampai dijejerkan kebaikannya bisa bersanding sama level utusan Tuhan. Memangnya bocah itu ngerti piye carane Gusti milih utusan-utusan sebagai nabi. Apa dia yang ngelotok tuh punya ilmu yang tinggi, paham bener kelayaan manusia biar jadi seorang nabi. Asal jeplak dok. Nah tumben banget nih status kayak beginian. Aman itu sejak hari Senin kemarin tuh. Gak menimbulkan kegaduhan di medsos. Dan kan seringnya itu publik kita kan nggak bisa diam itu sama sesuatu yang dikait-kaitkan dengan agama. Begawan sendiri sih mau guyu, ketawa kepingkel-pingkel dan itu marahi sehat itu kalau guyu itu. Hanya tak ketawain dengan apa yang dia tulis itu sama Deddy itu. Nah semoga sekarang banyak yang begitu juga, wegah mikir abot-abot. Atau dia itu bukan siapa-siapa juga. Topik ini tak bawakan supaya jadi introspeksi buat kita semua. Mau dukung siapapun silahkan, monggo. Orang nek sing larang. Ning ada batas-batasannya. Mbok dulu aku pro banget dong sama Jokowi itu. Dari awal, dari wali kota sampai presiden 2 periode tak belani.
Loh sorry wae nek ngalami sama kayak gitu. Kita sebagai sesama manusia tidak usah menilai siapapun. Levelnya diumbul-umbulke nundul langit. Samplok helikopter jiblon. Dipuji setinggi langit kan itu. Sampai disetarakan dengan teladan para umat beragama. Itu kejauhan. Bandingkan sajalah sama orang-orang yang sejamannya dia. Nek bekas presiden ya sama bekas presiden lain, sepadan gitu. Lebih baik atau buruk kebijakannya. Jangan orangnya. Kalau sebagai pemimpin itu yang kita nilai itu kebijakannya, cara memimpinnya. Gimana kondisi keluarganya misalnya, syahwat politiknya seberapa gedenya, dan banyak hal lain. Masa zaman modern begini ada orang yang disetarakan Nabi. Ngawur. Justru cara memuja yang berlebihan begitu. Menempatkan bekas kepala negara di tempat yang rendah. Weta yang ngumpul, kan yang jiblok sampai bawah. Lah syukurnya di Twitter, wis banyak pengguna bersikap dewasa. Orang gampang tersulut, nggak mudah emosi. Nah ya mbok nek emosine wis entek. Wis ora kula meneh. Atas beban hidup sehari-hari ini sudah menekan kita harus ngapain emosi. Lo mau bagaimanapun, jejer ke siapapun dengan sebutan Nabi, bisa dikatakan yang omongan gitu tak anggap dudu wong sing jejeg. Jejeg apa nih? Ya dia bukan orang yang punya pikiran sehat itu. Pikiran dengan rasional, menstandarkan pada banyak nilai-nilai kehidupan. Nah, itu jenis ngawur. Orang di masa yang masih penuh syahwat begini kok bisa gitu loh. Menyebut Jokowi sebagai manusia layak punya syarat sebagai nabi. Lo ketemu pirang perkara itu. Memang selama ini dia nggak pernah berbuat salah. Aku jangan penasaran banget ini. Karena model ngene ya ini. Memuja menjilat kebangetan ini. Penasaran dengan cara dia melewati hidup, menjalani hari-harinya. Si Dedi ini kalau ketemu orang diajak debat ya paling angslok. Berani. Loh, dari pihak keluarga, kakak atau adiknya, termasuk bapak ibunya, ada yang ngerti Dedi nulis gituan, tak jamin disuruh menghapus. Mereka bisa saja dalam kondisi ketakutan. Soalnya memang wes ora sesuai kenyataan. Di Indonesia ini mendukung, membela, mengembali tokoh itu ora dilarang, bebas. Dilindungi undang-undang, dan itu hak. Hak semua orang. Begawan ya nggak tahu tuh, nalarnya dalam memahami agama. Itu seberapa luasnya. Sepengetahuan apa? Nek gak duwe pengetahuan yang cukup, yo rasa aneh-aneh. Nabrak-nabrak itu namanya. Jangankan menilai kebaikan orang setara sama Nabi. Lo memang Dedi itu hidup sejak zaman para Nabi, ngerti. Memang dia tahu bagaimana kehidupan Nabi-Nabi itu. Apa jangan-jangan malah dia taunya Nabi kayak kita-kita begini nih. Sehingga mudah saja memadankan utusan Tuhan sama orang biasa. Lo dalam prediksi Begawan, ada yang mempersoalkan. Paling nggak ya berakhir dengan meterai 10.000. Saling memaafkan, selesai. Tapi ini menjadi pembelajaran kita sebagai warga negara. Yang harus berpikir pakai nalar. Mikir dulu baru jeplak. Gitu. Jangan jeplak dulu baru mikir. Kayak becak tanpa pir. Menokohkan seseorang itu boleh saja. Tidak perlu berlebihan. Tapi apa memang dia nyetatus begitu biar terjadi polemik baru? Keributan baru, keriuhan baru, kegaduhan politik baru. Lagi-lagi Jokowi dibicarakan kembali. Ya semua kemungkinan sih tetap ada. Di PSI sendiri status dia hanya kader biasa loh. Atau pejabat struktural di tingkat mau Begawan nggak tahu. Ya kita tunggu saja apa respon DPP PSI sama ketua umumnya. Nek tidak ada tindakan sama sekali, wes iki tondo. Nih Dedi itu proksi. Orang yang diminta. Bikin kegaduhan baru. Persis kayak kader PSI yang ngunggah status ijazah Pak Jokowi ya katanya ini ijazah asli Pak Jokowi. Kan sempat jadi polemik. Dia kemudian ke rumah Jokowi untuk meminta maaf. Ya sekarang yo settingan yang ngono meneh. Nek terus bikin geger, datang ke sumber saling memberi maaf, selesai. Jadi semacam buat menimbulkan perdebatan yang nggak perlu. Dan anehnya masyarakat jadi kepancing. Tujuannya buat apalagi kalau enggak biar Jokowi terus-terusan dibicarakan di media. Nah ada pihak-pihak yang nggak terima dengan yang diciutkan itu. Kan nanti ada yang melaporkan ke penegak hukum. Ribut-ribut meneh.
Lah ditindaklanjuti DPP PSI, kemudian muncul dengan membawa surat pernyataan, mencabut status di Twitter dan meminta maaf. Pernyataan di selembar kertas, ditempel rampung. Lo mau bagaimanapun atas kesalahan yang dia lakukan, tidak membuat dirinya dikeluarkan sebagai kader. Didiamkan cuitan Dedi oleh para petinggi PSI, termasuk oleh keluarga Jokowi. Itu aneh. Gak mungkin sekelas Gibran yang sekarang menjabat Wapres juga si Kaisang yang ketua umum PSI belum dilapori. Gak mungkin. Masa iya tidak ada informasi yang sampai ke mereka. Yang bapaknya disamakan dengan nabi atau punya syarat untuk disebut sebagai nabi. Kan yang dilakukan Dedi mencoreng dan menambah buruk Pak Jokowi yang sudah pensiun. Itu menggiring logika kita loh. Nek status Dedi wes sepengetahuan keluarga sumber apa lagi? Lah ini mengapa menyimpulkan ini sesuatu kesengajaan. Oh masa iya ada sebutan memadankan Jokowi sama seorang nabi. Di tingkat internal PSI maupun orang dekat Wapres. Belas rodang enggak ada yang ngeh. Masa iya sih? Gak ada yang lapor ke Kaisang atau memberitahukan di kanal lapor Mas Wapres. Nah tentang cuitan Dedi wis diangkat di Tribun News. Tribun News loh. Kan itu mengindikasikan omongannya diketahui banyak orang. Hampir seluruh rakyat ini baca. Siapapun mesti berpikir rasional loh. Tidak emosional, apalagi sampai tutup mata dan telinga. Lo mau bagaimanapun, jangankan dibandingkan sama Nabi. Lawang karo mantan presiden lainnya dia bisa gak level loh. Ada catatan buruk, rekam jejak negatif. Hal yang tidak pantas atau bikin malu rakyat Indonesia. Bahkan dunia. Kok bisa sebut dunia? Oh Begawan. Lah CCRP. Dia bekas presiden yang pertama kali dipecat partai. Dan pemecatan dilakukan setelah penggantinya dilantik. Dia juga satu-satunya presiden yang anaknya bisa jadi wapres setelah jabatannya berakhir. Dia kepala negara satu-satunya di Indonesia yang turut campur merubah konstitusi. Merusak demokrasi. Jokowi juga tercatat jadi presiden yang hutangnya paling gede. Dan Jokowi ini meski gak punya partai, sok-sokan melu ngatur pilpres. Aku ora nuduh loh, faktanya begitu loh. Nek kok abe tak omong ya dawa banget, gak cukup. Tidakkah catatan-catatan negatif memperlihatkan ketidakmampuan Jokowi buat menaikkan level Indonesia? Baru saja dia leren banyak PHK. Kasus korupsi terus-terusan terbongkar dan itu dilakukan oleh kementerian-kementerian di bawah kepemimpinan Jokowi waktu 10 tahun menjadi presiden. DPR melempem, KPK mbuh, daya beli rakyat turun, progres IKN tidak menyenangkan. Meskipun basar-basarnya kalau ngunggah sing apik-apik trok, jebulnya ya belantara. Dan masih banyak yang bisa kita pertanyakan. Loh memang para pendukung Jokowi itu isinya orang-orang yang emosional. Jokowi juga mantan presiden yang dulu di medsos banyak basarnya. Sekarang orang tak lagi membicarakan mantan gubernur Jakarta itu. Katanya setelah gak jadi presiden, pengen jadi rakyat biasa, balik ke Solo ngomong putu, malah anaknya yang jadi ketua umum. Amah dijatuhkan sama dia sendiri, direbut. Lah ini kasus nyata kayak begini. Tetap sulit menyadarkan mereka, para pendukung dan penjilatnya. Memang benar kata banyak orang. Di dunia ini ada dua orang yang paling susah dinasihati. Dengarkan ini. Pertama orang yang lagi jatuh cinta. Dulu saya pernah juga dinasihati, angel jatuh cinta itu. Dan yang kedua, kader atau simpatisan yang punya tokoh politik wis ngalamat buang kotak itu. Apalagi jadi penjilat dan pemuja. Wangel dikandani. Nah perilaku si Dedi ini turut pula menggambarkan Jokowi itu bukan teladan yang baik akhirnya. Bicara tentang demokrasi saja, saudara paham level kita sama mereka, para penggemar keluarga dari Solo itu berkebalikan. Kita nggak suka tutup mata. Nggak bisa cuek seperti Begawan, nggak bisa dengan hasil kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. 9 tahun kami dukung, 1 tahun bubrah. Banyak rakyat sadar akhirnya, Jokowi memang tidak selalu baik. Termasuk akhir-akhir ini, 1-2 tahun terakhir, yang banyak diberitakan. Itu pasti perkara yang tidak berurusan sama rakyatnya, banyak itu. Pada awal menjabat, hingga periode pertama rampung, itu belas tidak ada sesuatu.
yang bikin kita gak serak. Semua berjalan lancar dan dipuja-puja. Semua merindukan. Semua kebijakan yang diambil dialasi dengan mulia, membantu masyarakat tidak mampu. Namun setelah periode kedua dimulai, pertengahan Jokowi bablas tidak peduli, alias berubah sikap. Kenyataannya seperti itu. Om Begawan nggak perlu menutup-nutupi. Dan saya berani mengatakan itu fakta. Saya tidak memfitnah. Tidak membenci Jokowi juga. Ini saya katakan kebijakan Jokowi loh. Jangan salah. Maka buzzer-buzzer lu pakai otak kalau mau jawab. Jokowi tidak pernah saya benci, enggak. Hanya saya mengkritik kebijakannya yang sampai sekarang ngorak-arik tatanan. Dan para pengkritik Jokowi di luar yang perkara gugatan ijazah loh. Kait-kaitkan dengan ijazah yang berhasil memperlihatkan. Sekarang yang diomongkan Jokowi, urusannya sama kehidupan pribadi. Nah, masa iya wis dua kali menjabat presiden. Ini saya pengen jadi ketua umum PSI. Lah kalau bisa jadi ketua partai lain, tak jamin dilakukan juga. Nah iya wis ketutup. Ini kan pintu partai lain wis gak angel untuk dimasuki. Dan tahukah Bung Deddy, gak ada nabi memiliki syahwat kekuasaan yang tanpa batas. Ini pendapat Om Begawan. Jangan salah paham, supaya masyarakat paham. Jangan lupa subscribe. Salam Begawan, salam Ompol. Dadah.